Sahabat, para penerjemah, mereka adalah pekerja-pekerja budaya. Mereka partnerku yang sangat penting karena melalui kerja mereka, melalui buku-buku yang mereka terjemahkan, maka saya berkenalan dengan dunia yang maha luas. Tanpa karya-karya mereka, tanpa buku-buku yang mereka terjemahkan, saya hanya hidup terisolasi sebatas lingkup bahasa nasional saya. Itulah kutipan dari Italo Calvino. Ia seorang jurnalis dan juga penulis dari Italia. Italo sejak awal merasakan manfaat dari terjemahan ini dan ia gigih sekali mengkampanyekan pentingnya Italia menerjemahkan sebanyak mungkin karya-karya besar dunia dan juga pentingnya menerjemahkan karya-karya Italia kepada bahasa yang lain agar Italia pun menyumbang kepada peradaban dunia. Pentingnya kegiatan terjemahan. Kutipan ini kita singgung untuk menyambut diskusi webinar Satu Pena minggu ini. Perkumpulan penulis Indonesia disingkat Satu Pena minggu ini mengangkat tema Quo Vadis terjemahan Indonesia. Ini tema yang sangat penting. Kita minta yang bicara adalah sahabat kita Zhang Katu. Ia seorang penulis dari Prancis tapi lama dan berkeluarga di Bali. Ia sangat mengenal Indonesia dan juga literasi dunia. Mengapa topik ini kita angkat dan mengapa terjemahan itu penting? Nah, saya mulai dari sini. Kita bicara mengenai peradaban Barat. Jika kita melihat sejarah, kita sudah mengalami 3 kali revolusi besar. Itu revolusi agraria, revolusi industri, dan revolusi informasi. Bahkan kemudian sekarang ini di awal munculnya revolusi yang keempat, yaitu revolusi digital, revolusi artificial intelligence. Kita melihat di 3 revolusi yang mutakhir, yang mengubah sejarah, mulai dari revolusi industri, revolusi informasi, dan sekarang diambang revolusi artificial intelligence, peradaban Baratlah yang mendominasi, Baratlah yang menginisiasi, Baratlah yang memimpin. Tapi tahukah kita apa sebenarnya yang menjadi fondasi peradaban Barat itu? Karena peradaban tidak jatuh dari langit. Ia secara historik adalah buah dari sinergi aneka peradaban-peradaban sebelumnya. Maka kita dapati di sini 3 jenis peradaban awal yang menjadi fondasi peradaban Barat. Pertama adalah peradaban Yunani. Dari sanalah kontribusi untuk paham demokrasi, filsafat, dan awal dari sains, dari ilmu pengetahuan. Sumbangan kedua dari Romawi, kerajaan Romawi yang juga ini imperium besar lainnya, ini superpower lainnya sebelum munculnya dunia barat yang kita kenal sekarang. Dari Romawi, mereka menyumbangkan gagasan mengenai hukum, mengenai pemerintahan, organisasi, terutama organisasi politik, lalu engineering. Begitu banyak teknologi yang diambil over oleh budaya Barat berasal dari Romawi sini. Dan ketiga yang juga sangat mempengaruhi di sini adalah munculnya gerakan Protestan di abad-abad pertengahan
Karena di era itu agama sangat mendominasi, bahkan para raja ketika mereka itu disumpah menjadi raja, yang mengerjakannya adalah seorang pemuka agama, seorang pemimpin gereja. Dari agama Protestan ini satu gaya hidup, satu filsafat hidup itu lahir, dan juga munculnya Renaissance yang ikut didorong oleh budaya Protestan. Jadi kita lihat budaya Barat yang begitu berpengaruh pada mungkin katakanlah ini 800 tahun terakhir, itu sesungguhnya ia berdiri pada fondasi 3 peradaban sebelumnya. Inilah yang nampak di permukaan, tapi apa yang ada di bawah permukaan? Nah, kita pun masuk ke dalam topik kita hari ini, bahwa terjemahan itu ikut membentuk peradaban Barat. Karena begitu banyak buku-buku pengetahuan dari Yunani itu, ia sampai di Barat setelah terlebih dahulu ia datang kepada dunia Muslim, dunia Arab, ini di daerah Irak dan sekitarnya. Ini era Golden Age of Islam. Terjadilah itu gerakan yang disebut Greco-Arabic Translation. Ini kegiatan penerjemahan buku besar-besaran, buku-buku penting, sebenarnya tak hanya dari Yunani, tapi juga dari India, dari Cina. Namun memang Yunani lah yang paling banyak. Buku-buku filsafat dari sana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, ke dalam bahasa Arab. Itu terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-12 sebenarnya. Dan itulah era yang disebut Golden Age of Islam. Dunia Islam pernah menjadi pusat dari peradaban dunia. Itu era ketika mereka menerjemahkan begitu banyak buku-buku penting. Jadi kita lihat di sini, kegiatan terjemahan ini tidak sekedar memindahkan satu buku kepada bahasa yang lain, tapi ia menggerakkan sejarah. Karena buku terjemahan inilah membuat akulturasi budaya, membuat sinergi peradaban dari luar melalui buku itu masuk ke dalam budaya sendiri, terjadi sinergi, terjadi interaksi, dan sinergi dua peradaban itu potensial melahirkan peradaban yang jauh lebih besar. Jadi kita lihat peradaban Barat itu juga disumbangkan oleh kegiatan terjemahan yang begitu luas terjadi di dunia Muslim. Lalu kemudian berangkat dari sana, terjemahan dari Arab kembali dikerjakan untuk berpindah kepada bahasa Latin. Inilah kita lihat bahwa di balik Western civilization yang begitu hebat sekarang ini, terjadi di balik itu gerakan penerjemahan dari Yunani kepada Persia dan Arab, lalu Persia dan Arab kepada bahasa Latin. Itu pula yang menyumbangkan kepada datangnya budaya Barat, lahirnya peradaban Barat yang kita rasakan efeknya hingga hari ini. Nah, jika kita melihat sejarah sekarang yang ingin kita teliti, bahwa dalam gerakan terjemahan ini yang maha penting ini terjadi 3 generasi. Saya sengaja memilah demikian supaya kita lihat bahwa terjemahan ini terjadi dalam 3 tipe budaya yang sudah berbeda. Di abad-abad awal sebelum datangnya revolusi industri, penerjemahan itu dikerjakan oleh penguasa. Karena memang itu era sebelum abad-abad ke-15 belum muncul kekuatan swasta. Hatu-hatunya kekuatan yang mendominasi, yang memiliki sumber daya, itu hanyalah raja, ratu, khalifah, penguasa yang semuanya memegang power, memegang kekuatan militer. Swasta belum muncul di sana. Dengan sendirinya, kegiatan terjemahan yang masif ini hanya bisa dikerjakan oleh para penguasa. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, ini terjadi pada Golden Age of Islam, abad 8-12, dan juga terjadi pada Meiji Restoration,
di Jepang pada tahun 1868 sampai 1889. Jepang dulu itu sebelum abad-abad 19 adalah Jepang yang tertutup. Mereka bahkan menutup pintu-pintu pelabuhannya dari orang asing. Datanglah kemudian Amerika di sana, ya paksakan Jepang untuk juga membuka pelabuhannya. Namun kita tahu ketika pelabuhan dibuka, yang masuk ke sana tidak hanya perdagangan, tapi juga budaya lainnya. Di era itulah kemudian penguasa setempat menerjemahkan begitu banyak buku-buku dari barat untuk masuk ke Jepang, untuk mengubah Jepang. Di era itu, tetap penguasa yang berperan dalam kegiatan terjemahan ini, dan banyak diterjemahkan di sana buku-buku mengenai ilmu pengetahuan dan buku-buku mengenai perdagangan, mengenai ekonomi. Jika dulu di Golden Age of Islam banyak yang terjemahkan buku-buku filsafat, maka di era Meiji Restoration banyak diterjemahkan buku-buku yang sifatnya lebih praktis soal ilmu pengetahuan dan perdagangan. Ini generasi pertama. Generasi kedua, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, kegiatan terjemahan terus muncul, tapi tak lagi pemerintah yang menguasainya, swastalah yang mengambil alih. Kekuatan swasta mulai muncul, para entrepreneur mulai muncul, para intelektual, mereka yang tak berhubungan dengan istana juga mulai muncul menjadi kekuatan sendiri. Nah, di era sekarang, saya sebut saja 3 company yang dikenal paling banyak dalam penerjemahan buku-buku dunia. Itu adalah Amazon Crossing, Dalkey Archive, dan Seagull Books. Banyak lagi yang lain, tapi 3 ini yang paling menonjol. Apa yang terasa beda dibanding gerakan terjemahan sebelumnya? Jika dulu pemerintah yang melakukannya dan pemerintah bebas memilih isu-isu yang menurut mereka sangat menyentuh public interest negaranya. Karena memang buku di sana di era itu diterjemahkan bukan dalam rangka dijual belikan, karena perdagangan buku belumlah komersil. Tapi buku diterjemahkan dalam rangka pencerahan negara itu. Nah, sekarang ketika swasta mengambil alih, maka kekuatannya, maka orientasinya adalah komersil. Sehingga dengan sendirinya yang diterjemahkan adalah buku-buku yang lebih memiliki nilai komersil. Tidak heran saya membaca datanya secara statistik. Di era penerjemahan ketika swasta yang berkuasa, yang lebih banyak berperan, yang paling laku adalah buku-buku Agatha Christie. Buku-buku mengenai pembunuhan, kisah-kisah detektif, ya. Sangatlah beda di era-era Golden Age Islam. Buku yang paling baik diterjemahkan adalah filsafat, karya-karya Plato, karya-karya Aristotle. Kalau sekarang ini yang paling laku adalah karya-karya Agatha Christie. Berikutnya datang lagi generasi ketiga. Nah, inilah yang akan mengubah jauh-jauh lebih dahsyat, yaitu datangnya era aplikasi. Sekarang ini muncul Google Translate yang tak hanya mampu menerjemahkan banyak bahasa, tapi diselipkan juga di sana tenaga artificial intelligence. Betapa kerja-kerja aplikasi ini ia bisa jauh lebih cepat, lebih akurat ribuan kali dari tenaga manusia, ya. Jadi bisa kita duga pada waktunya akan jauh lebih banyak lagi yang bisa diterjemahkan karena datangnya aplikasi ini. Tidak hanya Google Translate, tapi juga ada Microsoft Star Trek Translator yang juga mulai mendominasi. Per hari ini minimal mereka sudah bisa menerjemahkan saling silang 59 bahasa. Jadi jika kita melihat ada satu buku, dia langsung diterjemahkan tidak hanya ke bahasa Inggris, tapi ke 59 bahasa lainnya, dan 59 bahasa lainnya pun bisa saling diterjemahkan. Jadi ini sinergi yang bisa saling menerjemahkan, begitu hebatnya. Kita tahu bahwa buku-buku kelas tinggi, buku-buku yang sangat
bernilai tinggi belum bisa diterjemahkan oleh mesin ini karena begitu banyak bahasa-bahasa yang mempunyai konten lokal, yang mempunyai jiwa dan batin tertentu, bahasa lokal tertentu yang mesin belum bisa menangkapnya. Dengan sendirinya para profesional yang lebih bisa menangkap itu dan belum bisa digantikan oleh mesin. Tapi dengan berkembangnya artificial intelligence, kita akan masuk pada satu situasi di mana aplikasi akan bisa menerjemahkan jauh lebih masif dibandingkan tenaga manusia. Inilah generasi ketiga penerjemahan. Namun masalahnya, ketika datang era aplikasi ini pun datang satu ironi, bahwa buku-buku semakin tidak dibaca. Itulah hasil riset yang bisa kita ketahui cukup dengan searching di Google saja. Makin lama buku makin tidak dibaca karena terjadi peralihan dari teks kepada audiovisual. Publik luas, terutama milenial, semakin lebih memilih aneka informasi yang ada dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk video, dalam bentuk film. Dengan sendirinya penerjemahan pun tidak hanya terjadi pada dunia buku, tapi juga pada dunia-dunia audiovisual. Dan pada saat yang sama juga kita ketahui publik lebih cenderung membaca ringkasan-ringkasan buku melalui Wikipedia, dan sekarang ini muncul sejenis aplikasi di sini namanya Blinkist yang membantu kecenderungan baru bahwa jika membaca buku yang tebal-tebal itu begitu banyak waktu dihabiskan, sementara ini daya tahan publik luas dalam membaca tak lagi sepanjang dulu, sehingga akhirnya tren baru adalah tren membaca ringkasan. Dua hal ini terjadi sekaligus. Pertama, buku semakin tak dibaca. Kedua juga, orang cenderung membaca ringkasan bukunya, bukan buku aslinya. Nah, bagaimana ini harus direspon? Nah, ini muncullah satu situasi. Saya pun ikut mencoba merespon itu dengan membuat aplikasi yang bernama AHA. AHA ini mengerjakan dua hal sekaligus. Tak hanya buku penting diterjemahkan, tapi buku penting juga diringkas. Jadi cukup kita menghabiskan 10-15 menit saja, satu buku penting bisa kita baca. Ini aplikasi yang cerdas untuk juga mencoba berkontribusi pada era sekarang, di mana makin banyak buku yang diterbitkan. Bahkan di Amerika saja, per tahun terbit 1 juta judul buku, plus lagi tambah negara-negara lain begitu banyak buku diterbitkan, tak lagi kita punya waktu membaca begitu banyak buku, terpaksa akhirnya untuk yang umum saja kita cukup membaca ringkasan buku itu, namun untuk buku-buku yang sangat penting bagi hidup kita, barulah kita membaca buku aslinya. Buku utuh yang tebal itu. Ya, ini perkembangan terakhir dari kegiatan terjemahan dalam sejarah, bahwa tak hanya diterjemahkan, tapi juga diringkas. Kembali kita kepada kutipan awal yang dikatakan tadi oleh Italo Calvino, bahwa para penerjemah itu adalah pekerja budaya, karena melalui merekalah saya bisa melihat keindahan dunia yang begitu luas melalui karya-karya yang mereka terjemahkan. Sekali lagi, kita menyadari pentingnya terjemahan itu, karena itulah yang menjadi sinergi kita pada dunia luar. Namun kita juga menyadari kita pun sudah datang di era ini, era aplikasi translator yang pelan-pelan bisa membuat bahasa tak lagi menjadi kendala karena teknologi telah membantu kita. Salam.